Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zakir dengan NIM 08012823288051. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai momentum flow, head flow, dan mass flow. Yang saya jelaskan dalam bentuk referensi dari jurnal. Baiklah, yang pertama itu ada jurnal dengan judul Dual Stratification Effect on Double Diffusive Conservative Head and Mass Transfer of a Seed-Driven Micropolar Fluid Flow, yang ditulis oleh G. Sarojama dan kawan-kawan. Di sini pada pendahuluan, penelitian ini berfokus pada aliran fluida yang disebabkan oleh lembaran yang meregang yang memiliki aplikasi praktis dalam berbagai industri seperti pembuatan kertas, ekstrusi polimer, dan teknologi pengolahan bahan. Aliran fluida mikropolar yang merupakan jenis fluida non-Newtonian semakin banyak digunakan untuk memodelkan berbagai sistem, termasuk pelumas eksotis dan suspensi polimer. Jadi, selanjutnya itu ada fokus penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh radiasi thermal non-linear, termoporesis, slit dinding orde kedua, dan medan magnet pada aliran mikropolar yang terstratifikasi ganda. Pada jurnal ini saya hanya membahas mengenai head flow dan mass flow. Pada jurnal dijelaskan pada head flow itu adalah merajuk pada laju transfer energi panas melalui suatu area persatuan waktu yang dipengaruhi oleh radiasi thermal. Sedangkan mass flow pada jurnal dijelaskan mengacu pada laju transfer massa spesies melalui suatu area persatuan waktu. Di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama itu adalah model fisik dan persamaan governing. Yang kedua ada pendekatan Rosland. Yang ketiga ada transformasi similarity. Yang keempat ada metode numerik. Untuk jurnal yang selanjutnya itu berjudul Wind Turbulence over Misaligned Surface Waves and Air Sea Momentum Flow, yang ditulis oleh Nila Hussein, Tetsuhara, dan Peter Sullivan. Pada jurnal ini memiliki tujuan yang pertama itu menggunakan simulasi besar eddy atau LES untuk menyelidiki dampak aliran turbulen di atas gelombang yang kuat dan terpaksa, baik yang mengikuti maupun yang berlawanan dengan arah angin oblik. Yang kedua itu menganalisis bagaimana sudut oblik mempengaruhi kecepatan angin, koefisien drag, serta laju pertumbuhan dan penurunan gelombang. Yang ketiga itu memahami bagaimana interaksi antara angin dan gelombang yang tidak sejajar dapat memodifikasi profil angin rata-rata dan drag koefisien yang memiliki implikasi signifikan untuk pemodelan cuaca dan iklim. Sebelumnya itu apa yang dimaksud dengan momentum flow?
Jadi momentum flow pada jurnal ini dijelaskan bahwa momentum flow adalah laju transfer momentum persatuan area yang terjadi akibat interaksi antara angin dan gelombang permukaan. Ini mencakup komponen dari tekanan, turbulensi, dan gelombang yang berkontribusi pada gaya yang diterapkan oleh angin pada permukaan laut. Komponen momentum flow. Jadi momentum flow dibagi menjadi beberapa komponen, termasuk yang pertama itu ada wave coherent stress yang merupakan komponen momentum yang dihasilkan oleh gelombang yang berkontribusi pada flux momentum ke arah gelombang. Yang kedua itu ada turbulent stress yang merupakan komponen yang dihasilkan oleh fluktuasi turbulen dalam aliran udara yang juga berkontribusi pada flux momentum. Yang ketiga itu ada pressure stress, merupakan komponen yang dihasilkan oleh perbedaan tekanan di atas permukaan gelombang. Yang selanjutnya itu ada metodologi. Pertama ada setup LES, penelitian menggunakan metodologi LES yang telah diterapkan dalam studi sebelumnya untuk meneliti aliran turbulen di atas permukaan gelombang. Aliran dihasilkan melalui gradien tekanan horizontal yang diterapkan di dalam domain dengan syarat batas horizontal yang bersifat periodik dan batas atas yang bebas slip. Selanjutnya ada gelombang monokromatik. Gelombang dimodelkan sebagai gelombang monokromatik yang propagasi dalam arah X dengan amplitude tertentu, wave number, dan frekuensi angular. Ada model matematis untuk gelombang diungkapkan dengan persamaan yang mendeskripsikan tinggi gelombang dalam fungsi waktu dan posisi. Selanjutnya ada analisis dinamika aliran. Penelitian ini fokus pada aliran turbulen yang dipengaruhi oleh sudut oblik dari angin terhadap gelombang. Kemudian parameter seperti kecepatan angin, shear angin, dan koefisien drag diperoleh melalui analisis dari hasil simulasi. Selanjutnya ada pengukuran dan pemodelan. Dalam penelitian ini mempertimbangkan dinamika interaksi antara aliran turbulen dan gelombang, termasuk pengaruh pengukuran kecepatan angin pada platform yang mengikuti gelombang, serta efek friksi permukaan yang dipengaruhi oleh gelombang yang bergerak dalam arah oblik terhadap angin. Selanjutnya ada pengaruh pada koefisien drag. Penelitian mengevaluasi bagaimana sudut misalignment antara angin dan arah gelombang mempengaruhi koefisien drag, pertumbuhan, dan laju peluruhan gelombang. Selanjutnya itu ada hasil dari penelitian ini. Yang pertama itu ada dinamika aliran. Aliran turbulen di atas gelombang menunjukkan tanda-tanda pemisahan aliran yang terputus dengan pengaruh angin oblik yang signifikan terhadap kecepatan angin dan shear angin, terutama pada ketinggian dekat permukaan. Selanjutnya ada koefisien drag sebagai sudut misalignment antara angin dan gelombang meningkat. Dampak gelombang terhadap panjang kasar setara atau drag koefisien cepat menurun dan bahkan menjadi negatif pada sudut besar, menunjukkan bahwa pengaruh gelombang dalam meningkatkan friksi permukaan tidak selalu berlaku. Kemudian ada pertumbuhan dan peluruhan gelombang. Gelombang yang bergerak pada sudut oblik, misalnya 45 derajat atau lebih,
tidak meningkatkan friksi permukaan yang dirasakan oleh angin dan laju pertemuan gelombang menurun, yang awalnya merupakan temuan yang cukup mengejutkan. Sebenarnya masih banyak hasil-hasil yang lain, namun saya hanya mengambil 3 poin penting dari penelitian ini saja. Demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.